Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas 2 mata kuliah struktur data dan algoritma. Perkenalkan, di sini nama saya Fahri Husaini, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Sibar Asia dengan NIM 210401010173. Adapun tugas pada tugas 2 yang pertama itu untuk menjelaskan apa itu graf dan memberikan contoh dari graf. Yang kedua, menjelaskan konsep atau ide dan proses kerja teknik BFS dan DFS serta memberikan sebuah contoh untuk memperjelas proses kerja dari keduanya. Yang ketiga adalah menyusun suatu sekuen menggunakan salah satu algoritma sorting dan menjelaskan mengapa algoritma tersebut yang dipilih. Baik, berikut ini jawaban saya. Yang pertama, mengenai definisi graf dan contohnya. Graf adalah himpunan simpul yang disebut vertex, vertex, dan dapat dihubungkan satu simpul dengan simpul lainnya menggunakan link yang disebut edge. Dapat pula diartikan sebagai sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Dalam bahasa sehari-hari, sebuah graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Nah, untuk contoh graf ini terdapat di gambar samping ini. Gambar samping merupakan contoh graf atau grafik yang memiliki 5 simpul, yakni simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, dan simpul E. Kemudian simpul A dihubungkan oleh garis edge, ini garis, ke simpul B dan ke simpul C. Kemudian simpul C juga dihubungkan oleh garis ke simpul D dan simpul E. 2. Konsep dan proses kerja teknik BFS dan DFS beserta contohnya. Nah, sini apa itu BFS dan apa itu DFS? BFS atau singkatan dari Breadth First Search merupakan suatu cara dalam mengunjungi suatu data dalam graf atau grafik dengan menggunakan teknik antrian atau queue, dengan menelusuri setiap simbol yang sederajat terlebih dahulu dan bersifat FIFO atau first in first out. Baik, di sini dari graf di samping kita bisa mencontohkan proses kerja teknik BFS. Nah, untuk kali ini kita mengunjungi simpul D yang berada di dalam bertetangga dengan simpul C. Baik, yang pertama itu kita siapkan semua simpulnya, kemudian antrian dalam keadaan kosong, kemudian ada hasil proses. Selanjutnya kita memasukkan simpul A ke dalam antrian. Kemudian simpul A tersebut kita beri tanda bahwa simpul tersebut telah kita kunjungi. Nah, kemudian kita periksa simpul A ini apakah simpul A ini merupakan hasil atau merupakan tujuan dari pencarian kita. Nah, di sini kita akan mengunjungi simpul D. Jadi A bukanlah merupakan adalah tujuan atau merupakan hasil pencarian kita. Jadi antrian A ini kita keluarkan, simpul A ini kita keluarkan dari antrian. Kemudian setelah simpul A keluar, kemudian kita memasukkan tetangga dari simpul A. Nah, di sini ada B dan C. Kita masukkan B dan C ke dalam antrian. Kemudian ditandai simpul B dengan simpul C bahwa itu telah dikunjungi. Nah, kemudian kita memeriksa simpul B. Apakah simpul B ini merupakan hasil? Apakah dia yang akan kita kunjungi? Ternyata bukan. Maka antrian B ini kita keluarkan
simpul B kita keluarkan dari antrian. Nah, setelah itu kita periksa simpul B, apakah dia memiliki tetangga simpul B. Nah, karena dia tidak ada, jadi kita langsung melangkah ke simpul C. Nah, di simpul C ini kita periksa apakah dia merupakan hasil yang akan kita cari, apakah dia simpul D. Ternyata bukan. Jadi simpul C di dalam antrian juga kita keluarkan. Nah, setelah simpul C dikeluarkan, kita periksa tetangga dari simpul C. Nah, di sini ada simpul D dan simpul E. Nah, simpul D dan simpul E ini kita masukkan ke dalam antrian. Kemudian kita menandai bahwa simpul D dan simpul E telah kita kunjungi. Nah, kemudian kita periksa simpul D, apakah merupakan solusi, apakah ini yang akan kita cari. Nah, ternyata simpul D adalah simpul yang kita cari. Maka setelah itu telah menemukan simpul D, maka pencarian berhasil menemukan simpul D. Kemudian antrian dikosongkan kembali. Nah, selanjutnya adalah DFS. Apa itu DFS? DFS atau singkatan dari Depth First Search, merupakan suatu cara dalam mengunjungi suatu data dalam graf atau grafik dengan menggunakan teknik tumpukan atau stack, dengan menelusuri setiap simpul terdalam terlebih dahulu dan bersifat LIFO, last in first out. Nah, jadi perbedaan dari teknik DFS dan BFS ya, yang pertama itu kalau BFS ya, di sini itu mengunjungi suatu data menggunakan teknik antrian atau queue. Sedangkan DFS itu menggunakan teknik tumpukan atau stack. Selanjutnya adalah perbedaan selanjutnya adalah dia itu menelusuri, kalau BFS ya, menelusuri setiap simpul itu yang sederajat terlebih dahulu. Jadi umpamanya simpul A tadi ini tetangganya adalah simpul B dan simpul C. Nah, kemudian kita cari simpul B. Nah, setelah simpul B kita cari, tidak langsung ke simpul C, tapi kita periksa dulu di simpul B ini apakah ada tetangganya atau tidak. Kalau ada, maka kita cari ke tetangga simpul B terlebih dahulu. Nah, tapi karena di sini tidak ada tetangga dari simpul B, maka kita ke simpul C. Nah, kemudian kalau DFS dia itu menggunakan simpul terdalam. Jadi yang mana duluan masuk, dia simpulnya yang terdalam. Kalau ini yang sederajat BFS. Kemudian perbedaan selanjutnya itu adalah kalau BFS dia menggunakan bersifat FIFO, first in first out. Jadi yang masuk pertama kali di dalam antrian, nah dia yang akan kemudian diperiksa dan keluar. Sedangkan DFS bersifatnya LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk, maka itu yang akan diperiksa terlebih dahulu kemudian dikeluarkan. Nah, di sini DFS. Contoh proses kerja dari teknik DFS. Nah, kita menggunakan kasus yang sama, kita akan mengunjungi dari simpul D. Nah, di sini ada tumpukannya dan kita cari simpul A karena dia yang paling dalam. Kemudian simpul A kita masukkan ke dalam antrian. Kemudian simpul A ini kita tandai bahwa simpul A ini sudah kita kunjungi. Kemudian kita periksa apakah simpul A ini merupakan sebuah hasil atau yang akan kita cari. Ternyata bukan, karena kita cari adalah simpul D. Maka simpul A kita keluarkan dari antrian. Nah, selanjutnya kita periksa setelah simpul A, maka akan kita cari adalah simpul B dan simpul tetangga dari simpul A, yaitu adalah simpul B dan simpul C. Nah, simpul B dan simpul C kita masukkan ke dalam antrian. Nah, simpul B dan simpul C juga kita tandai bahwa simpul tersebut sudah kita kunjungi. Nah, setelah simpul B dan simpul C masuk ke dalam antrian, otomatis yang pertama masuk adalah simpul B, kemudian diikuti oleh simpul C. Nah, karena sifat dari DFS adalah LIFO, last in first out, artinya yang terakhir masuk itu yang akan duluan keluar. Berarti yang terakhir masuk yang akan kita periksa terlebih dahulu. Maka kita periksa simpul C. Nah, di sini kita periksa simpul C apakah dia merupakan sebuah solusi, apakah dia akan kita cari. Ternyata bukan, karena kita cari adalah simpul D. Maka simpul C kita keluarkan dari antrian. Nah,
Setelah simpul C dikeluarkan dari antrian, kita tidak langsung memeriksa ke antrian yang berisi simpul B, tapi kita periksa simpul C di dalam graf apakah dia memiliki tetangga simpul. Nah, ternyata di sini dia memiliki. Simpul C memiliki tetangga simpul yakni D dan E. Nah, seperti dalam tumpukan ini, D dan E. Maka sebelum memeriksa simpul B, kita memasukkan simpul D dan E ke dalam antrian. Nah, setelah dimasukkan, kemudian ditandai simpul D dan simpul E telah dikunjungi. Nah, setelah di dalam antrian kita lihat di sini ada tumpukan paling bawah itu adalah B, D, E. Nah, yang terakhir masuk tadi adalah simpul E. Maka karena sifatnya DFS adalah last in first out, maka yang kita periksa terlebih dahulu adalah simpul E. Kita periksa simpul E apakah dia merupakan solusi, ternyata jawabannya bukan. Nah, kemudian kita keluarkan simpul E dari antrian. Selanjutnya kita periksa simpul D. Nah, kita periksa apakah simpul D merupakan solusi. Nah, jawabannya adalah iya, karena simpul D adalah sebuah solusi, karena kita akan mengunjungi simpul D. Maka setelah menemukan simpul D, maka setelah menentukan bahwa simpul D merupakan solusi, maka pencarian berhasil dan sukses. Kemudian kita keluarkan semua simpul dari dalam antrian. Ya, selanjutnya adalah kita akan mengurutkan sebuah susunan sekuen menggunakan suatu algoritma. Jadi algoritma yang akan digunakan di sini adalah algoritma sorting yang akan digunakan adalah algoritma bubble sort dengan teknik pengurutan ascending atau teknik pengurutan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini ada susunannya. Ada data 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75, 23. Nah, jadi data ini tidak berurut. Nah, kita akan mengurutkannya menggunakan algoritma bubble sort dengan teknik pengurutan ascending. Baik, pada tahap pertama ya kita masukkan 31, 12, 10, 55, 63, 98, 75, 23. Nah, kita periksa 31 dengan 12. Yang mana dari kedua ini yang memiliki angka terkecil? Karena kita akan menggunakan tadi teknik ascending dari terkecil ke terbesar. Nah, 31 dan 12 yang jelasnya 12 yang lebih kecil dari 31, maka kita tukar tempatnya. Tempat 31 ditempati oleh 12 dan tempat 12 ditempati oleh 31. Nah, selanjutnya kita periksa 31 dengan 10. Yang mana lebih kecil? Nah, dia yang lebih kecil adalah 10. Maka kita tukar 10 dengan 31. Nah, selanjutnya 31 dengan 55. Yang mana lebih kecil? 31. Jadi 31 tetap, 55 juga tetap. Kemudian 55 dengan 63. Kita periksa yang mana lebih kecil. Nah, tetap 55. Kemudian selanjutnya adalah 63. Nah, 63 kita periksa lagi dengan data berikutnya 98. Yang mana terkecil? Nah, 63. Jadi 63 tetap, kemudian 98. Kemudian kita periksa selanjutnya 98 dengan 75. Yang mana terkecil? Yang terkecil itu 75. Jadi kita pindah posisinya 75 kemudian 98. Kemudian kita periksa lagi 98 dengan 23. Nah, yang terkecil adalah 23 dibandingkan dengan 98. Jadi 23 kemudian 98. Nah, setelah kita periksa semua satu baris, kita urutkan satu persatu, maka pada tahap pertamanya kita menemukan deretan data sequence-nya 12, 10, 31, 55, 63, 75, 23, 98. Nah, kemudian kita lihat apakah ini sudah terurut dengan benar sesuai dengan teknik ascending. Nah, ternyata masih terdapat beberapa data yang tidak pas penempatannya. Nah, hasil dari tahap 1 ini kemudian kita proses lagi di dalam tahap 2. Jadi ini kita masukkan hasil data dari tahap 1, kemudian kita urutkan lagi dari awal. Kita periksa 12 dengan 10, yang lebih kecil mana? 10. Kemudian kita tukar tempatnya 10 dengan 12. Begitu juga selanjutnya 12, 31.
Nah, karena lebih kecil jadi tetap 12 di tempatnya. Kemudian 31 dengan 55, nah, tetap sudah benar. Nah, 55 dengan 63 sudah benar. Kemudian 63 dengan 75 sudah benar. Kemudian kita periksa 75 dengan 23 yang mana lebih kecil. Nah, di sini karena 23 lebih kecil maka kita tukar posisinya. 23 kemudian 75. Kemudian kita periksa lagi 75 dengan 98 sudah benar. Jadi hasil dari tahap 2 ini kita menemukan 10, 12, 31, 55, 63, 23, 75 dan 98. Dan ini adalah hasil dari tahap 2. Kemudian kita periksa lagi apakah di hasil tahap 2 ini sudah benar penempatannya semuanya, apakah sudah sesuai dengan urutan dari data terkecil ke yang terbesar. Kita periksa ternyata masih ada data yang tidak sesuai. Nah, kita lanjutkan lagi ke tahap ketiga. Kita masukkan hasil dari tahap kedua tadi, kemudian kita periksa lagi satu persatu. 10 dengan 12 tetap, 12 dengan 31 tetap, 31 dengan 55 tetap, 55 dengan 63 tetap, 63 dengan 23 ini berbeda tempat, jadi kita pisah. 63 dengan 23 bertukar. Kemudian 63 dengan 75 tetap, 75 dengan 98 tetap. Nah, kemudian kita temukan hasil dari tahap 3, 10, 12, 31, 55, 23, 63, 75 dan 98. Nah, kemudian kita periksa lagi apakah ini sudah sesuai pengurutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ternyata masih belum. Nah, kemudian kita proses lagi menuju ke tahap keempat. Jadi kita ulang dari baris yang paling awal lagi. Dari kolom yang paling awal, 10 dengan 12 tetap, 12 dengan 31 sudah tetap benar, 31 dengan 55 benar, 55 dengan 23. Nah, ini ada pertukaran karena lebih kecil 23 dibandingkan dengan 55. Jadi 23 dengan 55 ditukar. Kemudian 55 dengan 63 tetap, 63 dan 75 tetap, 75 dan 98 tetap. Nah, jadi hasilnya adalah 10, 12, 31, 23, 55, 63, 75 dan 98. Nah, dari hasil tahap 4 ini kita periksa lagi apakah sudah sesuai tempatnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Ternyata masih ada yang belum sesuai. Jadi kita lanjutkan ke proses tahap 5. Nah, kemudian kita masukkan dari hasil dari tahap 4-nya tadi dan kita proses dari kolom yang pertama. Dan 10 dan 12 tetap, 12 dengan 31 tetap, 31 dengan 23 berpindah posisi karena lebih kecil 23 dari 31. Kemudian 31 dengan 55 tetap, 55 dengan 63 tetap, 63 dan 75 tetap, kemudian 75 dengan 98 tetap. Nah, setelah hasilnya ditemukan dari tahap 5 ini kita periksa apakah data sekuens ini sudah tersusun sesuai dengan teknik ascending. Kita lihat 10, 12 lebih kecil 10 sudah benar, 12 dan 23 sudah benar, 23 dan 31 sudah benar, 31 dan 55 sudah benar, 55 dan 63 sudah benar, 63 dan 75 sudah benar, 75 dan 98 sudah benar. Nah, karena sudah benar maka pengurutannya telah selesai. Jadi hasil pengurutan data sekuens tersebut dengan menggunakan algoritma bubble sort dengan teknik pengurutan ascending didapatkan hasil 10, 12, 23, 31, 55, 63, 75 dan 98. Nah, itulah hasil presentasi jawaban saya dari tugas 2 mata kuliah struktur data dan algoritma Universitas Sibar Asia. Terima kasih.